Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang yang lagi bete. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Bete atau bosan total adalah kondisi lelah fisik dan lelah psikis secara bersama-sama dan bisa kita atasi dengan sistem terapi pijat urut. Langkah pertama, dalam posisi tengkurap. Kaki kiri kita olesi dengan minyak, kemudian kita pijat dari telapak kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Hal ini bertujuan yang pertama melemaskan otot, yang kedua mengusir asam laktat, yang ketiga itu memperlancar peredaran darah, yang keempat stimulasi terhadap saraf dan hormon, serta yang kelima itu sebagai upaya nutrisi dan pembersihan bagi kulit. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Setelah kita pijat, kemudian kaki kita lipat dalam posisi 90 derajat dan kita pijat lagi secara berulang-ulang di bagian kempol, yaitu dimana di daerah itu biasanya terasa sangat kemeng dan sakit ya. Dan tak lupa pada telapak kaki kita beri pijat refleksi ya. Semua jari kita pijat-pijat, sela-sela jari kita pijat-pijat, dan telapak kaki kita beri pijatan refleksi. Kemudian setelah itu kaki kita lipat dan sambil kita pijat bagian bokong atau pantat ya. Setelah kaki kiri, kita lanjut pada kaki kanan, masih dalam posisi tengkurap ya. Kaki kanan kita pijat dari telapak kaki ya, pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya sama seperti pada kaki yang sebelah kiri ya. Kemudian kita lipat dan kita pijat lagi. Yang perlu diingat dalam hal ini, minyak harus cukup agar terjadi pelumasan yang maksimal sehingga permukaan kulit tidak terluka atau memar ya. Kemudian kita beri pijat refleksi pada telapak kaki sebelah kanan ya. Caranya sama seperti perlakuan pada kaki kiri. Kemudian setelah itu kaki kita lipat ya, dan kita pijat sambil memijat pada pantat ya. Kemudian setelah kaki kiri dan kaki kanan selesai, sekarang kaki kiri dan kaki kanan kita pijat secara bersamaan. Kedua kaki kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat secara berulang-ulang sehingga kaki menjadi lemes ya, yang dulunya kaku-kaku menjadi lemes sehingga capek akan sembuh. Selain itu, peredaran darah tentu saja menjadi lancar ya, sehingga apabila peredaran darah lancar maka akan mendukung kesehatan tubuh kita secara umum ya.
Kemudian setelah pemijatan kaki selesai, berlanjut ke pemijatan bagian pantat. Caranya pantat kita pijat-pijat. Dan yang perlu diketahui bahwa pemijatan ini harus terukur dengan dikonfirmasi kepada pasien ya. Ada pasien yang menghendaki pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada yang menginginkan pemijatan yang keras ya. Itu masing-masing pasien mempunyai kecenderungan atau kesukaan yang berbeda-beda. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan apabila dirasa pemijatan ya, pemijatan daerah pantat itu kurang keras, mungkin telapak tangan kita kurang memberikan tenaga yang kuat, kita bisa menggunakan siku kita. Caranya, siku kita lipat 90 derajat, kemudian kita tekan-tekankan pada pantatnya, pada pantat sampai ke pangkal kaki ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Nanti dijamin ya pegel-pegel capek di daerah pantat itu akan tersolusikan ya. Kemudian setelah pantat kita lanjut pemijatan dari pinggang sampai ke punggung, dilanjut ke kepala ya. Caranya ya, terlebih dahulu bagian pinggang kita pijat ya, kita pijat sampai ke punggung, dan diantara itu ada tulang belakang, dimana tulang belakang itu terdapat sumsum tulang belakang dan saraf yang menggerakkan organ tubuh kita. Oleh karena itu merefleksi ya tulang belakang, saraf tulang belakang bisa juga merefleksi organ yang terdapat dalam tubuh kita ya, jantung, paru-paru, ginjal, diafragma, lambung, bisa diatasi dari sini. Caranya ya, kita pijat dari bawah ke atas ya, dan untuk khusus daerah tulang belakang kita beri penekanan semacam pijat refleksi ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang tidak kalah pentingnya di daerah pundak ya dan punggung itu harus kita pijat-pijat, karena biasanya di daerah situ terasa nyeri, sakit ya, kemeng, dan apabila dipijat sensasinya akan enak ya, enak luar biasa, sehingga nyeri kemeng itu nanti akan sembuh, dimana biasanya nyeri di daerah punggung, sekitar punggung itu bisa merambat ke kepala ya. Apabila dirasa pemijatan kurang kuat, tangan kita kurang kuat, kita bisa menggunakan siku kita dengan dilipat 90 derajat dan kita tekankan pada seputar punggung ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Mulai kita refleksi ya tulang belakang agar saraf-saraf yang terdapat di pada tulang belakang itu bisa bekerja normal kembali dan menstimulasi organ-organ yang ada di dalam tubuh, sehingga organ-organ yang abnormal atau mengalami kelainan bisa pulih seperti semula ya.
Kemudian setelah itu kedua tangan kita lipat ke belakang dalam posisi istirahat begitu ya. Kemudian di pangkal tangan itu ya, pangkal lengan itu kita pijat-pijat atau bagian endong-endong ya. Sela-sela pada bagian endong-endong itu kita pijat akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Kemudian setelah itu si terapis mengambil posisi dari atas ya, kemudian kita pijat ke pulang ya, sekitar punggung sampai ke pinggang itu ya, kita pijat ulang dari posisi seperti itu. Dan selanjutnya bagian tengkuk atau bagian leher bagian belakang ya. Namun yang perlu diperhatikan, tidak dibenarkan untuk memijat ya, yang terlalu keras pada bagian-bagian itu karena sangat berbahaya, karena di daerah itu merupakan organ vital ya. Oleh karena itu harus secara bijaksana ya dan terukur. Kemudian rambut kita tarik-tarik ya. Rambut kita tarik-tarik, kepala kita pijat dan telinga kita tarik ya, kita cewer. Kemudian kepala kita miringkan kiri kanan ya, dan kita elus ya, kita pijat lembut sekali dengan perasaan ya, sehingga kemeng-kemeng yang ada di bagian punggung itu akan tersolusikan. Sambil kita rangsang ya bagian pelipis ya, kepala samping kiri samping kanan kita lembut agar saraf terstimulasi sehingga dapat menyembuhkan organ-organ yang mengalami kelainan. Kemudian kita lanjut ke bagian tangan ya. Dan tangan kanan dalam posisi tengkurap ya, kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan. Kita pijat secara berulang-ulang, dan yang perlu diperhatikan jangan memijat pada ketiak ya, karena di daerah situ ada sebuah saraf yang rawan. Kemudian telapak tangan kita beri pijat refleksi ya. Jari kita pijat, kita tarik-tarik, dan sela-sela jari kita pijat serta telapak tangan kita tekan-tekan ya, seperti memberi perlakuan pijat refleksi. Kemudian kita lipat ya, kita lipat dan kita pijat lagi, dan dilanjut pada tangan sebelah kiri pada posisi tengkurap. Caranya ya sama seperti pada tangan sebelah kanan. Telapak tangan kita beri pijat refleksi ya. Jari-jari tangan kita tarik, kita pijat, kita tarik-tarik, dan sela-sela jari kita pijat ya. Ini memberikan perlakuan pijat refleksi ya. Dan setelah itu kita lipat dan kita pijat ya,
kembali. Kemudian langkah kedua ini dalam posisi telentang. Kaki kanan kita olesi dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal kaki ya sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Mana yang perlu diperhatikan di daerah lutut ya, persendian lutut itu kita rangsang agar cairan lutut ya, itu cairan sinovial itu dapat berproduksi dengan normal. Kemudian setelah itu kaki kita angkat dan kita pijat lagi. Ini untuk memudahkan ruang gerak pemijatan ya, sehingga pemijatan lebih maksimal. Kemudian setelah itu kita lipat ke depan ya, kaki kanan kita lipat ke depan dalam posisi telentang. Kemudian kita lipat lagi dan kita pijat lagi seperti ini. Dilanjut pada kaki sebelah kiri dalam posisi telentang. Kaki kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha. Caranya sama seperti pada kaki yang sebelah kanan. Nanti biasanya reaksi pemijatan ya, setelah dipijat itu maka akan mengalami reaksi antara lain mengantuk yang pertama, yang kedua sering pipis ya, sering buang air kecil, yang ketiga mencret, yang keempat itu justru tubuh akan terasa sakit semua atau nyarem ya. Hal itu tidak apa-apa dan merupakan proses healing ya, pengeluaran penyakit ya, masa penyembuhan. Kemudian setelah kaki kiri, kaki kanan selesai kita pijat ya, kemudian kedua kaki secara bersama-sama kita oles dengan minyak dan kita pijat. Bagian paha ya agak kita tekan-tekan karena di situ itu penumpu ya, jadi biasanya terasa sakit atau kemeng-kemeng ya. Maka dengan kita perlakukan semacam itu maka kemeng-kemeng akan hilang. Dan setelah itu keduanya kita angkat dan kita lipat ke depan sebanyak 3 kali ya, 1, 2 dan 1 kali lagi, 3 kali ya cukup. Ini untuk mengolahragakan ya, untuk membuat lemas persendian. Di seputar kaki. Kemudian setelah itu kita lanjut ke bagian perutnya. Bagian perut kita pijat. Dan yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan perut ini harus secara bijaksana ya. Artinya tidak boleh sembarangan memijat perut apabila tidak dibutuhkan. Karena di dalam rongga perut ini banyak sekali organ yang sifatnya vital. Mungkin Anda bisa membedakan ya antara pijat biasa dengan sistem terapi pijat urut ini ya.
Karena ciri khas atau ciri utama pijat urut adalah harus melepas baju, melepas pakaian, dan dipijat dengan minyak ya. Ini tujuannya agar mengurangi gesekan ya dengan kulit, sehingga nanti kulit tidak memar. Dan mungkin Anda merasa tabu ya, apalagi kaum wanita harus melepas baju, tapi Anda bisa membedakan ya, antara pijatan biasa dengan terapi pijat urut ini, karena mengingat fungsi dari pijat urut ini begitu banyak yang terkenal, antara lain mengeluarkan asam laktat ya, tidak bisa dilakukan oleh pijatan yang sistem pijatan yang lain ya. Kemudian juga memperlancar peredaran darah ya, merangsang saraf dan hormon. Jadi begitu lengkap, dan ini merupakan warisan dari nenek moyang kita. Kemudian setelah bagian perut selesai, kita lanjut ke bagian sekitar wilayah dada. Caranya ya, dalam posisi terlentang, kedua tangan kita rentangkan dan kita pijat dari bagian pangkal tangan sampai ke pangkal lengan ya. Pangkal lengan kita pijat-pijat seperti itu. Mana itu untuk yang mungkin merasa sesek ya, dan batuk-batuk akan sembuh dari situ. Batuk-batuk akibat kecapean ya bisa sembuh dengan cara seperti ini. Mungkin Anda bisa mencoba pada pasangan Anda ya, agar memberikan perhatian khusus pada pasangan Anda, sehingga pasangan Anda merasa diperhatikan dan otomatis capek-capek juga akan sembuh ya. Setelah sekitar wilayah dada, kita lanjut ke bagian kepala ya. Dan kepala kita pijat-pijat, kita stimulasi saraf yang ada di situ ya. Dan rambut kita tarik bagian pelipis kita pijat-pijat lembut ya, pijatan lembut. Dan kedua telinga kita tarik. Ini akan bermanfaat sekali untuk penderita penyakit vertigo ya. Jadi dengan ditarik kedua telinga secara bersamaan itu, kalau Anda mengalami vertigo maka akan sembuh ya. Dan kepala kita miringkan ya, miring kiri ke kanan, kita pijat samping. Ingat bahwa di bagian leher itu rawan ya, sehingga tidak boleh dipijat ya. Kita mungkin hanya mengelus untuk stimulasi saraf ya, agar saraf-saraf yang terdapat di situ bisa bekerja normal kembali. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ya, bagian punggung ya, dalam posisi telentang semacam itu kita pijat. Bagian punggung kita pijat ya, sebelah kiri dan sebelah kanan, dan itu akan memberikan sensasi yang enak ya. Capek-capek, dan ini sekaligus ya, bukan hanya penyembuhan fisik, tapi secara psikologis ya juga akan sembuh ya.
fisiknya disembuhkan, ya psikisnya juga disembuhkan secara otomatis ya. Kalau tidak percaya silakan mencoba. Silakan mencoba bahwa di samping sarana terapi juga sarana rekreasi ya. Sistem terapi pijat urut ini di samping merupakan sarana terapi juga sarana rekreasi. Dan pada telapak tangan dalam posisi telentang ya, kita pijat, kita berikan pijatan refleksi ya. Nah, kali ini kita pijat ya, pangkal tangan ya sampai ke bahu secara berulang. Kemudian kita lipat ke depan dan kita pijat bagian pangkal tangannya. Ini sensasinya enak luar biasa. Lanjut pada tangan yang sebelah kanan ya. Kalau tadi sebelah kiri dalam posisi telentang, ini sebelah kanan. Tangan kita pijat. Tangan kita pijat secara berulang-ulang dan telapak tangan kita beri pijatan refleksi ya. Jari tangan kita tarik-tarik sambil kita pijat, serta sela-sela jari kita pijat-pijat ya. Kemudian kita lepat ke depan dan kita pijat bagian pangkal tangan ya. Kemudian setelah itu kita angkat untuk memberikan efek kesetimbangan ya. Dan dilanjut dengan miring kiri dan miring kanan masih dalam posisi telentang. Ini untuk memaksimalkan pemijatan ya. Jadi pemijatan dari segala arah ya. Baik itu secara tengkurap, telentang, duduk, miring kiri, miring kanan, semuanya tidak ada yang terlewatkan ya. Inilah istimewanya sistem terapi pijat urut ini ya. Kita pijat-pijat, kemudian kita lipat ya, kan kita tekan ya bagian baunya sehingga ini enak ya rasanya. Kemudian miring ke arah sebaliknya ya, dan kita pijat lagi ya, bagian pangkal lengan ya, endong-endong itu. Terus ke bawah ya. Ini cenderungnya memijat ya. Jadi kalau tadi kan kita urut, tapi ini cenderung memijat bagian samping. Anda akan bertanya ya, atau menyampaikan semacam pendapat atau gagasan. Silakan tulis pada kolom komentar. Dan yang perlu diperhatikan bahwa saat ini YouTube semakin ketat dalam hal pedoman komunitas YouTube. Oleh karena itu, silakan berkomentar yang sesuai dengan standar komunitas YouTube agar komentar Anda tidak dihapus oleh YouTube sendiri ya. Kemudian setelah itu dalam posisi duduk ya, kepala ya, udah kepala kita pijat-pijat ya.
telinga kita tarik-tarik dan kita beri treatment semacam ini ya. Dan saya kira cukup sekian proses pemijatan ini. Dan jangan lupa dukung terus demi kemajuan channel ini. Sampai jumpa.